Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yusannu, ya, halaman 46, 5 baris dari bawah. Wa yusannu an yukabbiran nasu ay kullu ahadin fi 'idil fitri min ghurubis syamsi akhir yaumin min Ramadan. Wa yusannu, dan disunnahkan oleh bahwa takbiran oleh orang-orang, yakni tiap-tiap orang pada hari raya Idul Fitri, takbirannya mulai dari terbenamnya matahari pada akhir hari daripada bulan Ramadan. Wa daliluhu qauluhu ta'ala wa litukmilul iddata. Adapun dalil takbiran yaitu firman Allah Ta'ala wa litukmilul iddata, dan hendaklah menyempurnakan olehmu al-iddata akan bilangan puasa Ramadan, ay iddata shaumi Ramadan, yakni bilangan puasa bulan Ramadan. Wa litukabbirullaha, dan hendaklah bertakbir kalian. Wa litukmilu, menyempurnakan kalian akan bilangan Ramadan. Wa litukabbirullaha, dan hendaklah takbiran oleh kalian akan Allah ay inda ikmaliha, yakni ketika menyempurnakan bilangan tersebut. Wa yuqasu Idul Adha ala Idul Fitri, dan dikias oleh Idul Adha takbirannya atas takbiran Idul Fitri. Artinya fayusannu aydan an yukabbira kullu ahadin min ghurubis syamsi min lailati Idul Adha. Maka disunahkan pula oleh bahwa takbiran oleh tiap-tiap orang mulai dari terbenam matahari daripada malam Idul Adha, biraf'i sauti, takbirannya dengan mengencangkan, mengeraskan suara. In kana dzakaran, jika ada orangnya itu laki-laki. Fit turuki, takbirannya di jalan-jalan. Wal manazili, dan di rumah-rumah. Wal aswaqi, dan di mal-mal, di pasar-pasar. Wal masajidi, dan di masjid-masjid.
masyian wa rakiban, padahal sambil berjalan kaki, wa rakiban dan berkendara, wa qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an, dan padahal sambil berdiri dan duduk dan tidur miring, tiduran. Fi jami'il ahwali, pada seluruh keadaan, illa fi nahwi khala'in, kecuali pada seumpama dijamban. Wa yastamiru mukabbiran fil aidaini ila dukhulil imami fi salatil aidi, dan terus menerus oleh kullu ahad, padahal takbiran pada dua hari raya itu sampai masuknya imam pada sholat hari raya. Liman sholla makmuman, bagi orang yang sholat oleh orang padahal menjadi makmum, yakni berjamaah. Wa ila ikhrami nafsihi liman sholla munfaridan, dan sampai takbiratul ihram diri sendiri bagi orang yang sholat oleh orang padahal sendirian. Wa ila zawali, dan sampai gelincir matahari duhur, liman lam yusolli aslan, bagi orang yang tidak sholat oleh orang sama sekali. Wa hadza yusammat takbirul mursalah wal mutlaq, dan adapun ini takbiran, yaitu dinamakan oleh takbiran at-takbirul mursalah, dengan nama takbir mursal, wal mutlaq, dan takbir mutlaq. Li'annahu la yutaqayyadu bisolatin wala ghairiha, karena bahwasanya takbirnya itu tidak diqaidkan, tidak dikaitkan dengan sholat, wala ghairiha, dan tidak selain sholat. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah dulu. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar Nurul Fikri Masjid Al-Ikhlas yang mulia, perlu diketahui oleh kita bahwa di hari raya, sebagaimana dijelaskan pertemuan sebelumnya, dulu bangsa Arab itu memiliki hari raya dua sebelum Islam datang. Sebelum Nabi Muhammad lahir, sudah ada hari raya, namanya yang satu Mahrajan dan yang satu hari raya Nairuz. Ada dua, ada lebaran Mahrajan, ada lebaran Nairuz. Hari rayanya itu biasanya diisi dengan joget-jogetan, jaibongan, musik hidup, dangdutan, minum-minuman, mabuk-mabukan, dan pada akhirnya tawuran, ribut. Itu yang terjadi. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya menyatakan, al-Islam yajubbu
yujibbu ma qablah. Islam itu memangkas hal-hal negatif yang sebelumnya. Sebelum Islam, hari raya bagus, isinya enggak bagus, maka dalam Islam diganti. Hari raya ada dua, ya ada dua, diganti dengan nama Idul Fitri, Idul Adha, dengan isi kontennya bagus-bagus, sholat dan seterusnya. Itu hari raya. Dalam hari raya ini, saudara, ada takbiran. Takbiran itu bukan takbir bohongan, bukan. Membaca takbir maksudnya, takut ditambahin takbir bohong-bohongan. Takbiran itu ada dua dalam hari raya. Ada namanya takbir mursal, ada namanya takbir muqayyad. Mursal itu bahasa Arab, bahasa kebun jeruknya takbir bebas. Mursal itu bebas. Yang satunya takbir muqayyad, takbir terbatas, ada batasnya, ada catatannya, kapan, ada kapannya, namanya muqayyad. Takbir mursal ada dua, ada pada hari raya Idul Fitri dan ada pula pada hari raya Idul Adha. Takbir mursal ada pada dua hari raya. Sedangkan takbir muqayyad itu hanya pada satu hari raya saja, yaitu Idul Adha. Nama takbirnya muqayyad. Sehingga bila dibalik menjelaskannya, di hari raya Idul Fitri ada satu takbir, di hari raya Idul Adha ada dua takbir. Idul Fitri ada takbir mursal saja, di Idul Adha ada takbir mursal juga, ada takbir muqayyad juga. Namun pada pagi ini kajian kita di Nurul Fikri akan membahas bagian pertama dari dua model takbiran, yaitu takbir mursal. Takbir muqayyad bacaannya belum kita baca. Kita membatasi, moga cukup waktu pada paparan takbir mursal. Kata Tuan Syekh, wa yusannu an yukabbiron nasu. Hukumnya sunnah manusia. Kalau ngomong manusia isinya banyak. Manusia itu lafdzun amun dalam ilmu ushul fiqh. Kata-kata yang universal, meliputi berbagai kalangan, jenis kelamin, umur, begitu, tempat. Nanti
Kalau dalam manusia, tua, muda, janda, duda, bujangan, gadis, bocah, manusia yang penting. Begitu. Manusia termasuk OTG, orang tampak gila. Ya, begitu. Yang pakai masker mati nggak kira-kira? Mati. Yang nggak pakai masker, iya mati juga. Sama, nggak bakalan mati manusia. Ini yang disebut manusia. Sunat takbiran. Maka tafsirnya, syarahnya, kata Syekh Nawawi, ay kullu ahad. Itu maksudnya an-nasu di sini, alnya itu namanya al-lil jenis, yang penting jenisnya manusia. Tapi bisa juga maknanya lil ahdi, ahdiddin, manusianya muslim, ahdina. Jadi tiap orang kalau memasuki Idul Fitri, sunat takbiran. Biasa tuh bacaannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Nam juga enggak baca ya, dengar doang ilham hati. Ya enggak lihat tuh bisa nyampe pokoknya dengerin sampai ke begitu. Pada walillah ilham tuh pada ilham enggak lihat, dengar doang. Ya nanti itu di ujung tuh diajarin cara takbirannya. Itu namanya disebut takbiran sunnah. Takbiran itu dalilnya dari mana? Sebab tidak boleh ada hukum tanpa dalil. Segala sesuatu itu harus ada dalil. Tidak bisa, tidak ada dalil. Pokoknya ini bid'ah. Bid'ah bagaimana? Wis bid'ah ya. Ini bagaimana? Harus ada dalil. Tidak bisa kalau nggak ada dalilnya. Bid'ah. Is pokoknya begitu aja lah. Saya aja baca Google bid'ah. Oh dalilnya Google gitu. Jadi jelas. Dalilnya mana? Karena hukum itu tidak bisa berdiri tanpa dalil. Kudu ada dalil. Hukum. Nah kajian kita fikih. Nah, kalau fikih namanya kajian ilmu hukum. Cuman kitab kita kecil. Dari berbagai macam hukum, isinya cuma satu, hukum ibadah. Dari awal sampai akhir ibadah doang kitab kita ini. Hukum ekonomi Islam tidak ada, karena kecil. Orientasi mengarangnya juga untuk siapa, mempengaruhi masalahnya. Hukum pernikahan tidak ada, hukum tata negara tidak ada, hukum pidana tidak ada, perdata tidak ada, agraria tidak ada, tata ruang, tata kota tidak ada. Islam ini apa aja ada hukum. Karena kita terbatas pada hukum ibadah, sunat, wajib, haram, makruh, mubah, ya putarannya. Dari mana ini dalil takbiran ini sunnah? Kata Syekh, wa daliluhu qauluhu ta'ala wa litukmilul 'iddah
iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surat Al-Baqarah ayat 185 atau 84 ya, pokoknya antara itu udah kelewat ini aja. Allah jelaskan di dalam Al-Quran tentang takbiran ini sunnah. Kata Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah Anda sempurnakan bilangan puasa Ramadan, beresin puasa. Walitukabbirullaha ta'ala ala ma hadakum, dan hendaklah Anda bertakbir, takbiran, karena Allah telah memberi hidayah kepada Anda. Ayat itu kata ulama tafsir termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, sesudah Allah menyebutkan tentang hukum-hukum puasa, kapan puasa Ramadan ada, sejak kapan diwajibkan puasa, kalau di dalam syariat Nabi Muhammad mulai tahun berapa sudah dijelaskan, dan cara puasa termasuk bagi orang yang bepergian boleh rukhsah, kelonggaran. Allah bilang kalau udah beres puasanya, takbirannya disuruh kita sama Allah, kalau udah beres puasanya takbiran sebagai wujud syukur kepada Allah. Takbiran kan yang nyuruh Allah, walitukabbirullaha, sesudah litukmilul iddah, Ramadan rapi takbiran, dan banyak ayat-ayatnya yang lain. Takbiran, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha, kalau udah beres ibadah haji, yang ibadah ya ingat Allah ya, bentuknya takbiran juga diingat. Banyak tadi Qurannya takbiran, makanya Nabi takbiran. Lebaran takbiran, bukan ngobrol. Pok, lu udah bikin tapiuli belum? Belum, masih udah, tapi perlu dikit. Bukan takbiran ngomongin tapiuli mulu Lebaran. Ntar dulu takbiran. Ini Lebaran. Sambil mulai wajib tuh wajib dodol Betawi. Orang laki biasanya zaman dulu yang buat pakai wajan gede itu begitu, biar gurih, nggak boleh pakai baju, biar keringatnya masuk ekstra, campuran keringat orang pikir gurih. Ini dodol ini enak banget, campuran pikir plus keringat. Lakan tunggu di kebun begitu nggak? Masih ada nggak sih? Udah nggak ada. Dulu ada ya, sekarang masih ada. Orang laki kalau di pondok kacang masih ada sekarang, kacang jatuh juga. Kata mereka gaji kalau masih pakai baju kulit lancang. Emang itu yang bikin gurih. Itu begitu. Jadi takbiran, takbir, kudu takbiran. Dalilnya itu kudu takbiran. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum.
Lalu ada yang memprotes, ini takbiran ini adanya pada Idul Adha, Idul Fitri, karena Allahnya ngomongnya, Qur'annya sempurnakan bilangan puasa Ramadan baru takbiran. Idul Adha enggak ngomong, cuman inna a'tainakal kautsar fasholli fi rabbika wanhar, enggak wakabir. Dari mana hukum Islam itu? Di samping Quran hadis ada namanya qiyas. Qiyas itu hukum namanya. Qiyas. Apa itu qiyas? Gurunya Imam Ghazali namanya Imamul Haramain di dalam kitab Usul Fiqh Al-Waraqat gitu. Qiyas itu ilhaqu syai'in ghairi mansusin bi syai'in mansusin li jami'in, menyamakan sesuatu yang tidak tertera hukumnya dengan sesuatu yang tertera, tersurat hukumnya karena ada kesamaan. Namanya qiyas, ada kemiripan. Itu qiyas namanya. Dan qiyas ini adalah hujjah syar'iyah sebagai sumber hukum di dalam agama. Sampai tuan guru kita Hadratus Syekh Mu'alim Syafi'i Hadani rahimahullah rahmatal abrar mengarang tesis kecil itu dengan judul Qiyas Hujjah Syar'iyah. Qiyas, kudu qiyas. Enggak qiyas enggak bisa. Qiyas ini, dan ini berlaku di pom bensin, ada tulisan dilarang merokok. Itu namanya hukum yang tersurat. Yang tersurat itu yang tertulis. Kalau merokok di situ dilarang. Itu namanya hukum yang tertulis. Tapi kalau dia paham, ada hukum yang tidak tertulis tapi ada, itulah hukum. Enggak mesti tertulis semuanya, capek. Itu bukan undang-undang, undang-undang kecil, tapi di dalamnya ada turunannya. Itu namanya hukum qiyas. Maka ada orang kebun jeruk, dia bawa ban, dia bawa kayu bakar di pom bensin, nabun di pom bensin. Kata dia tidak ngapa, sebab yang dilarang ngerokok. Kalau nabun mau kagak ada tulisannya. Jadi kalau nabun mogol boleh, maka dia nabun di SPBU. Tangkep nggak? Kan nggak ada tulisannya. Dari mana? Main tangkep aja, nabun nggak ada.
Ada nggak tulisnya dilarang nabur? Nggak ada. Namanya qiyas. Lagi merokok yang apinya kecil doang, Anda boleh. Apalagi nabur, tapi nggak ada tulisannya. Aduh, udah ngerti. Itu namanya disebut nabur tuh dilarang dari mana? Qiyas dari dilarang merokok. Itu begitu hukum Islam. Jadi qiyas aja. Nabi kalau sholat jenazah baca Quran, surat Fatihah, Quran, baca sholawat, baca doa arwah, Allahumma gfirlah warham. Nabi. Untuk siapa itu Nabi baca Quran? Untuk mayit yang di depan itu. Tapi mayitnya di depan. Kita nggak ngomongin di depan belakang. Ada nyawanya apa kagak? Nggak ada nyawanya. Kalau nyawanya udah bisa dengan badan, namanya mayit. Nabi baca Quran buat mayit. Nabi baca sholawat buat mayit. Nabi baca doa arwah buat mayit. Lalu kemudian kita juga begitu. Sampai 7 malam baca Quran buat mayit, baca sholawat buat mayit, baca la ilaha illallah buat mayit, baca doa arwah buat mayit. Enggak boleh, enggak paham, enggak paham. Begitu. Kenapa? Sama. Tapi enggak tertulis, enggak mesti ditulis semua. Udah ngerti aja. Kalau ditulis semua bisa dikata gila, OTG. Kita bilang sama orang yang dagang bakso, Bang, saya beli bakso, beli soun, beli mie, beli airnya, beli saus, kecap, sambal, baksonya dikasih gula. Iya, kata kalau bakso ribet, bilang beli bakso aja udah cukup, gua ngerti, nggak usah disebut ngomongnya. Ente ngomong beli bakso, gua paham, gua kasih mangkok, sendok, nggak bakso doang, pentol doang nih, kagak. Gua kalau dikasih begitu gila, gua dikata sama lu. Beli bakso aja udah cukup, ada mangkoknya, ada mie, ada soun ya, yang putih itu. Nah ya biun, begitu. Ada kasih seledri dikit, bawang ketik, itu udah ngerti, enggak mesti disebut-sebut muanya. Jadi orang itu ngerti aja, pengennya disebut semua susah. Agama itu enggak rumit-rumit, qiyas, qiyas, begitu. Qiyas. Itu begitu. Begitu berbicara kita orang ini qiyas. Quran bilang
Wala taqul lahuma uff, ama orang tua jangan ngomong ah. Ini dia bilang ih, yang nggak boleh ah, ih boleh. Ini namanya gak ngaji. Ada yang lebih parah, kalau begitu nonjok boleh, karena yang dilarang ah ini kagak ngerti. Kias namanya kias. Enggak mesti harus ditulis atu. Itu begitu. Nah, Idul Adha dari mana takbirannya? Qurannya mana? Ini lagi. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kata Syekh wa yuqas Idul Adha ala Idul Fitri. Hukumnya qiyas. Sunat Idul Adha takbiran. Sama-sama lebaran, sama-sama hari raya, takbiran. Isyaratnya ada yang tersurat pada Idul Fitri. Idul Adha tersirat muncul. Itulah yang ulama sepakata. Nabi puasa hari Senin sebagai bentuk gembira lahirnya. Prinsipnya gembira, caranya terserah. Yang penting ibadah. Uang puasa ibadah apa aja, membaca sholawat, mau silaturahim, mau sedekah, begitu. Enggak kaku sedikit, enggak. Nabi kerjain enggak, aduh repot. Untung nabinya bukan Anda. Kalau Anda udah puyeng, Anda dibidah-bidahin ulama Anda. Oh iya, tidak. Enggak begitu Islam. Anda kaku. Jadi Islam itu agama yang enak, mengenak. Itu Islam. Nanti Nabi nyontoinnya pakai apa? Gamis. Waduh, mana saya pakai baju koko lagi, bid'ah. Mereknya Almia, lebih bid'ah lagi. Zaman buyut kita nggak ada. Buyut kita, apalagi zaman Nabi, nggak begitu. Nutup aurat, pakai. Yang penting nutup aurat. Mereknya Almia, Almaya, Aluna, terserah dia. Luna Maya, terserah. Yang penting menutup. Itu namanya prinsip. Ulama itu enak ajarannya. Jadi tugas mereka memahami begitu, memahami. Kita tugasnya makan aja dah. Hada zamanu amal, la zamanu jidal. Ini waktunya ibadah, bukan waktunya berbantah dan berdebat capek. Begitu. Tiap maulid ngomongin dalil maulid. Udah tahu yang hadir tuh demen banget maulid. Ini namanya ngajarin bebek berenang. Enggak hasil, enggak ketemu Nabi. Kapan Nabinya? Belum. Masih kulit mulu, capek. Udah rapi kulit dari dulu. Dasarnya kita tinggal bangunannya ngecap. Gak usah ngomongin bangunan lagi, pondasi dari itu pondasi dalam. Kapan takbirannya? Kapan takbiran mursal ini? Takbirannya mulai maghrib.
Kalau hari ini tanggal 30 Syakban di minggu, nanti malam matahari mendem terbenam takbir, mulai itu tuh waktunya sunnah, batas waktunya mulai itu, mulai sama semua. Yang penting udah malam takbiran, disebut malam takbiran, begitu ambil ulamanya. Jadi malam yang di malam itu sunat kita baca takbir, begitu dari maghrib, mau lebaran apa aja. Ini mau ada orang di masjid malam gadha, Allahu Akbar, takbir. Kalau Idul Adha muqayyad, habis sholat duha jangan takbiran kan? Ini mursal Idul Fitri doang. Anda paham? Dia ngomel-ngomel, belum ngaji Simarul Yani'ah, Riyatul Fatihah. Sama Idul Adha itu ada takbir mursal, ada muqayyad. Yang mulai maghrib malam takbiran ini namanya takbir mursal, sunat takbir. Enggak apa-apa, jangan diomelin. Takbirannya bagaimana? Aduh, suaranya yang kencang, semangat. Kayak ibu-ibu kalau ada maulid seragam baru, begitu ya, seragam baru. Itu tujuannya apa? Biar semangat, bentuk gembira sama Nabi, begitu. Bentuk gembira, bukan karena pengen kredit lagi, bukan. Jadi enggak pusing, kagak. Pokoknya maulid seragapan. Makanya pengen maulidnya tiap hari, biar seragamnya banyak. Begitu, gira. Saya nggak paham lakinya gira apa enggak. Gitu. Enggak apa-apa, lempengin niatnya, lempengin. Kami begitu, enggak omelin orang pakai seragam. Enggak apa-apa, suruh aja lempengin niatnya. Bagaimana saya mau maulid panitia ibu-ibu ini bikin seragam umpama, ditanya tuh diceleduk di mana. Enggak apa-apa, niatin sebagai wujud senang kelahiran Nabi Muhammad. Itu yang bercakap. Jadi lempengnya, jadi gede ganjarannya. Itu gede. Orang dulu, saudara sekalian, saya ngomongin bagian begitu. Senangnya ini lagi bang, istidrot sebetulnya. Istidrot tuh enggak ada itu bunyi yang kayak tadi. Menang. Hadir maulid aja bawa aqua dari rumah. Orang dulu bawa dari rumah. Enggak kayak kita. Ini panitia buaya banget, masa aku aja urada buaya banget, pelit. Aduh, katanya mau hadir Nabi Muhammad, udah ngomel aja nih. Nggak benar. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Udah aja. Itu bawa aku lagi baca maulid, dibuka tutup ininya. Selesai dia bawa pulang ke rumah.
mendingan panas, haus, gak kasih anak-anakku duduk sedikit. Ini air dari Nabi Muhammad. Umi tadi habis hadir gembira dari Muhammad. Ini jamuan dari Nabi Muhammad. Minum. Orang dulu ya. Orang dulu kayak enggak kayak kita. Ini mau kagak hormat sama tamunya Rasulullah, masa gua pulang kagak nenteng berkah. Payah. Aduh, katanya jadi tamu Rasulullah akhlaknya kayak begitu, jadi repot. Siapa nih yang ngomel-ngomel nih? Ya udah dapat berangkat kagak kan, kita pengen hadir Nabi Muhammad, ya udah gitu aja. Jangan ribet. Nyelat nyumbang kagak, nyelat mulu. Siang saya mau panitia gitu. Nah gitu. Bentuk senang, takbirannya kenceng, Allah semangat sebagai ekspresi bahagia. Makanya ada tuh selamat hari raya Idul Fitri, begitu Id Mubarak, dari dulu sudah ada, dari zaman Nabi, namanya tahniah bil Aid, ucapan selamat hari raya. Udah dari dulu selamanan dari dulu, bukan baru. Kata Sayyidina Anas bin Malik, kanu idza talaqau tasafah. Sahabat itu kalau jumpa selamat, dan selamat itu barakah. Idal taqal muslimani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Haditsun sahih. Bila dua orang bertemu lalu selamat begini, namanya musafah. Itu yang diajari Nabi. Bila orang ketemu selamat, melainkan dosanya berguguran sebelum berpisah. Diampuni. Selamat membawa berkah. Itu Nabi ajarannya. Disebut dalam bahasa ulama ajaran salafus saleh. Ajaran salafus saleh musafahah. Sebab salaman membawa berkah, itu disebut ajaran salafus saleh. Tapi ada ajaran salatus salah. Apa? Iya, salaman membawa petaka. Itu namanya ajaran salatus salah. Nggak usah selamat. Sampai di rumahnya ditulis tidak menerima tamu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu namanya ajaran salatus salah. Apaan? Iya, salah tentu salah. Ada lagi ajaran barunya. Mana ajaran barunya yang ngajarin pemimpin selamanya pakai sikat? Siapa nih yang ngajarin ini? Aduh, ayah Allah. Selamat itu bawa berkah. Nabi yang selamat bawa petaka. Tanggal. Mana orangnya ngaji lagi? Siapa ini ngaji nih? Pakai sikut. Aduh, yang agak-agak. Nabi yang diikuti. Masa kita gak ikut Nabi? Barakah Rasulullah yang ngajarin.
Masa Nabi bohong? Nggak apa-apa. Silaturahim membawa berkah. Silaturahim. Jadi ini ajaran tatanan Islam rusak. Enggak salah yang ngajarin, yang salah yang ngikutin. Ya. Kita benar bertahan ajaran Nabi. Tinggian siapa sama Nabi? Bapak tak paham. Ini repot. Bagaimana? Masalahnya Nabi juga yang bilang, larilah dari orang yang kena penyakit juga seperti lari dari macan. Emang kalau ada macan dimanja? Iya salah. Kalau ada macan dia lari. Ini macannya di mana? Orang sekampung situ doang, orang luar juga orang ada. Emang dia sama bini tinggal di situ tiap hari begitu, dia di kebun. Kagaknya main orang bersentuhan, orang banyak. Ini muslim tukang ngaji butuh selam. Nabi juga. Emang repot. Itulah namanya konspirasi media. Dan kitanya nurut media. Ampe ini suruh tidur di kandang kambing, takut kena corona kalau ngumpul. Parah. Pengantin baru, yang jauh, duduk yang jauh, kata kau saya singgung tuh kau jauh. Tangannya dibungkus. Saya tanya, itu habis nikah ini ada nggak peraturan isolasi 14 hari dan bisa diperpanjang? Kata pengantinnya, rugi gua kawin. Kalau isolasi suruh bisa. Nggak ada, cuman ini doang. Cuman kalau kata begini nih Pak, saya dipecat. Oh iya, jangan kalau gitu, terang. Kalau dipecat mereka coba, kalau dipecat mereka coba siap. Pengantinnya pinter nih, Maret yang lalu seminggu pakai masker. Kata kawannya, coba kobulnya, pelan ngomongnya. Saya terima pakai masker. Ini nggak kencang. Udah nggak pakai masker nggak apa-apa. Nanti saksinya kedengeran lagi. Coba dicopot. Pas udah dicopot, kencang dia ngomongnya. Ngibulin saya katanya. Kata kawan, yang penting udah sadar nikah, ngibulin dia. Orang malah pintar banget, saya juga mikir juga sih. Liatin bisa juga nih orang cerdas otak. Gitu. Jadi selama Anda jalannya dari Nabi itu yang dipakai sama Bapak itu ada apa? Ada. Kalau habis pergi jauh berdoa kan idza safaru ta'ana. Ya tentu semuanya ada. Bagaimana perempuan ini bab lain, nanti juga disebut. Intinya takbiran, suaranya kencang. Kalau laki-laki tempatnya di mana? Ini disebut mursal, bebas. Di jalanan takbiran, namanya disebut tarling. Tarling, takbiran keliling. Macam-macam istilah. Sampai terakhir baru dengar ada namanya zikir ngaji di tempat parkir. Namanya zikir. Kamu baik.
Zikir, tapi bagus. Jagain motor bapak-bapak, gede kan jangan. Hah? Iya kalau ngerti, kalau enggak ngerti juga dijagain. Makasih aja, ya makasih. Ya kalau ngasih kan ngerti, terima kasih. Kita ngaji tenang ada yang jagain. Ya ada bukan dikasih, nggak apa-apa kan. Ganjaran kita begitu. Kayak begitu. Jadilah di jalanan, wa manazil, di rumah, sambil numbuk uli, Allahu Akbar, takbir begitu, begitu. Terus masalahnya belum dibeliin baju, amal lagi takbirannya kencang, tapi pegang palanya, yang penting takbiran di rumah, di jalanan, di mana lagi tuh? Wal aswaq, di mal-mal, di pasar-pasar, kemana lagi itu? Wal masajid, di masjid-masjid, ya sebagai bentuk gembira, merayakan kegembiraan. Tapi lah tentu tak lupa daratan dengan melanggar aturan seketika. Senang-senang tak apa. Ada bocah takbiran di masjid. Bocah di masjid. Berisik. Ntar mik rusak lagi, mik rusak. Ini repot nih. Jangan, kurang bijak. Coba kami kurang setuju. Ini kalau bocah kecil ini diusir dari masjid, ntar gedenya nggak demen nama masjid, pegel sama kita. Sebab waktu dia gede, kita udah tua. Kita udah gak kuat ke masjid, dia ogah ke masjid. Karena di kamar kita ogah, puyang deh kita. Ambil yang kadang engkong-engkong lagi, karena pula kita. Bocah gak apa-apa, emik rusak bisa di. Lagi kelodok deket, masih Jakarta Barat juga kayaknya. Gitu. Tapi kalau bocah ini rusak, nggak demen masjid, repot. Maka teman kita yang ngerti mekanik alat-alat begini, bantuin betulin di masjid tuh. Sebagai kita berbagi yang ngerti, jangan orangnya. Jadi kalau ada biji enggak muat di pala, jangan palanya dikerok. Biar muat, jangan ganti biji. Karena ada bocah belum ngerti mik, jangan bocahnya yang diusir. Mik rusak, tidak. Yang penting demen di masjid. Kecilnya main di masjid, ntar tuannya demen nama masjid. Kalau kecilnya dijauh-jauhin, ntar nggak demen nama masjid. Kalau dijauh-jauhin, airnya kayak sekarang. Masjid tempat corona, maka ogah ke masjid 100 meter dari rumahnya, enggak mau. Tapi CNI jauh, nyampe kalau minggu main sepeda enggak ada. Ini gara-gara kecilnya digituin. Tahu CNI enggak? Iya itu. Apa namanya? Purimba. Iya. Jauh. Jadi kita dilatih pelan-pelan biasa. Masalahnya bocah ini, ya Allah, kelakuannya Ustaz megelin. Enggak megelin. Ya Allah, enggak. Entar coba lihatlah. Kita harus bandingin waktu kita masih kecil. Tanya sama tetangga yang tahu bocahnya kita. Pak Haji gimana si Anu? Haji Anu, ya Allah kecilnya ampun banget dah. Rumah orang disambitin. Mendingan ini mau kagak. Oh itu bagus saja. Jadi biar kita rada maklum. Kan kita kan sekarang udah demen di masjid. Lah kan sekarang kecilnya mau kan kagak. Ya Allah jeruk orang habis.
di warteg ikut organisasi Darmaji dahar bakwan 5 ngaku hiji ya itu mah zaman dulu dah. Kata teman kita alasannya itu si Kibenem zamannya. Iya mau zaman Kibenem berarti kita juga ini juga nanti sama. Maklumin aja dikit biar kita maklum. Kalau nggak pegel kita bener pegel capek jadi pusing diri. Nah, biar kita maklum mana orang gitu. Takbiran di pasar di mana masya jalan-jalan, warokiban naik motor pakai mobil, takbiran kering pakai mobil enggak boleh. Ini gak usah takbir keliling, gak usah. Aduh bagaimana fasilitasi, malah kalau bisa untuk mobil-mobil dinas kasih gitu. Nih ayah mau takbir keliling ini saya kasih mobil begitu kan, belinya juga bensinnya rakyat juga dananya kan begitu ya. Ini memang lewat kalau agak boleh takbirnya enggak, nanti kerusuhan udah nuduhnya enggak namanya udah suudzon begitu. Ini ya. Terus qaiman sambil diri, qaidan sambil duduk, wa mutajab tiduran, ambil tiduran. Allah Akbar, enggak kuat diri duduk takbiran. Tapi saudara, di akhir zaman ini nanti banyak orang yang akhirnya masuk surga duluan cuma di pintu, nggak masuk di pintu surga doang, mau masuk nggak boleh. Ama malaikat Ridwan alaihi salam, kenapa saya nggak boleh? Anda cuman punya Sony doang yang boleh masuk surga, Sony, Samsung, Oppo, Cross. Dia yang takbiran kaset udah rekaman aja di HP taruh Allah atau di masjid HP juga yang takbiran. Jadi yang masuk surga si Toa, si Samsung, si Sony ya kayak begitu dah yang masuk surga karena yang takbiran dia. Alat makin canggih, kita oga takbiran, kita yang takbiran. Jangan HP, ntar yang masuk surga HP. Kita kagak, karena HP punya kita udah depan. Yang takbiran Sony surga. Ada Samsung masuk, yang takbiran dia. Jangan, kita takbiran sambil masak, sambil fi jamil ahwal, di dalam situasi apa aja. Kumpul-kumpul takbiran, teman kita nganterin antaran kan lebaran biasanya bawa tuh kue lebaran, pakai bohong lagi, kongguan isinya rangginang kan bohong, nggak rapat. Jangan pulang dulu, Pok. Jangan. Ngapain? Takbiran dulu kita 3 kali dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah, boleh pulang. Begitu. Takbiran. Jadi begitu. Enak. Takbiran. Itu namanya takbir mursal. Dalam berbagai situasi. Kecuali lagi di jamban, lagi nggak usah. Mana HP-nya 3G, ditanya bagaimana bang? Tampil takbiran yang benar nih, lihat nanti. Jangan juga video call kan. Kalau di kamar di WC nggak usah takbiran. Illa fi nahwi khalaqin. Kalau lagi nggak usah, taruh di situ takbiran. Kalau mau di hati aja. Jadi berasa kalau Allah Akbar, berasa lebaran itu nikmat.
benar. Kayak kita mau ke Madinah, sholawat dulu dari sini. Di Madinahnya berasa bahwa punya bekal, kedui. Hari raya begitu. Kalau kita takbir Allah itu dari mana? Rasa itu ada. Tapi kalau HP biasa aja. Tetapi sampai kapan ini takbiran dari mulai maghrib tuh? Aduh, batasnya beda-beda karena ada tipe manusia. Begitu kata Syekh. Ada tiga tipe. Maka awal takbiran mursal sama adzan maghrib bahasa kita orang. Bila udah matahari terbenam, biar gampang aja, adzan maghrib mulai takbiran. Siapa aja? Sampai kapan berhentinya itu takbiran? Habisnya ajarannya ada 3 tipe manusia. Berarti habisnya ada 3 model. Pertama, kalau kita mau sholat id berjamaah, berarti kalau imam udah masuk ke masjid, bagus di sini nih, ila dukhulil imam fi sholatil id, sampai masuknya imam ketika sholat id. Masuk masjid nggak apa-apa, masih takbiran, yang penting belum sholat, takbiran. Kalau berjamaah, karena memang sunatnya sholat id berjamaah. Bukan kalau imam masuk masjid, kalau imam idnya masuk masjid udah berhenti takbiran, bukan. Bahasa kitabnya ila dukhulil imam fi sholatil id, sampai imam mulai masuk sholat id, bukan masuk masjid. Biarin takbiran aja, belum imam udah masuk, banyak udah sholat belum, terus udah masuk imam ke masjid, tanya lagi udah sholat belum, terus takbiran sampai imam sholat id. Begitu. Kalau sholatnya berjamaah, kalau sholatnya sendiri di rumah, kayak kemarin kayak ngalamin juga kan sholatnya sendiri ya, iya berjamaah sih tapi di rumah, corona. Bagaimana tuh? Sampai kita Allahu Akbar sholat id. Jam berapa rencana sholatnya? Ntar dulu, sholatnya kita jam 9 aja dah. Kan mulai sholat id dari tengah 7, jadi sampai dohor gelincir matahari, kita jam 9 aja ya. Anak-anakku, kita sholat idnya jam 9. Enggak tengah 7 pak, enggak. Kita biar sopan, kiai-kiai dulu. Coba kita lihat, nih kiai-kiai ini, padahal dia lagi belajar, mengimamin masalahnya. Kenonton TV dulu. Gimana jadi imam ini? Pinter jawabannya. Emang begitu, laki-laki mah. Rambutnya pendek, akalnya panjang. Nggak kayak perempuan, rambutnya panjang, akalnya pendek. Senang nangis, sedih nangis, lihat tuh nikahnya nangis, senang itu, gitu. Pas cerai nangis juga, senang, bukan sedih, gitu. Dia bilang jam 9, padahal dia belajar jadi imam tuh bagaimana ya? Karena belum pernah imamin mas, takbirnya berapa? Yang penting masih waktunya. Kalau kita sholatnya sendiri di rumah sampai takbir, maksud kami kalau jam 9 kita sholatnya ya sampai jam 9 takbirannya gitu. Kalau saya mau jam 11 saja ada sholat idnya, iya sampai jam 11 takbirannya.
Karena ampe sholatnya kita. Kalau berjamaah ampe sholatnya imam. Kalau sendiri ampe takbir kita. Bagaimana kalau lagi men? Kalau men udah sholat, takbirannya ampe dohor. Atau kita orang laki nggak sholat juga, malam siap takbiran saking semangatnya, keliling jauh banget, udah dibilang muterin kebun jeruk doang, sampai kebun apel, sampai kebun macam-macam, kemana-mana dia begitu takbiran. Akhirnya kesiangan gara-gara takbiran, semangatnya lari ke masjid, udah bubar khutbah. Ya kita duduk aja dengerin khutbah. Kalau di rumah gak enak, takut tumbuh ekor doang ini. Ke masjid juga duduk aja, nggak sholat. Terus takbiran anda mau nggak sholat sampai dohor. Kalau yang nggak sholat sampai dohor, itulah bocah-bocah disuruh sama yai-yai, anak kecil nih kan belum sholat, dia mau baru ikut-ikutan. Jadi habis selesai sholat, takbiran di musola tuh jam 8, jam 9 di masjid, Allahu Akbar, Allah. Kagak sunat. Aduh, kagak ngerti. Kalau orang nggak sholat, ampe dohor. Biarin bocah, daripada dia kagak. Udah takbiran aja. Ada kumpul sini. Dan bagi duit 2000-an kan. Tepat. Takbiran kan bagus ngelatih. Sus, berisik. Ya Allah, orang lebaran ini kok berisik. Jangan. Biarin. Ada 3. Kalau kita enggak sholat ampe dohor, kalau kita sholat berjamaah ampe imam takbir sholat id, kalau sholat sendiri ampe kita takbir sholat id. Jam berapa? Jam itulah kita berhenti takbir mursal. Kata Syekh, wahada yusamma takbirul mursal wal mutlaq. Ini takbiran namanya takbir mursal, takbir mutlak. Mutlak itu bebas. Kenapa bebas? Karena tidak terkait sholat, tidak terkait enggak sholat, kapan aja takbiran. Itulah disebut takbir mursal. Nanti ada takbir namanya takbir muqayyad, dan bacaannya belum kita baca. Wallah, segini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau berkawalnya sebelum doa dipersilakan. Wallah.